Selama 2 dekade, Afghanistan menjadi medan perang terbesar bagi Amerika Serikat. Gunung dan lembahnya dihujani bom, sementara pemerintahan yang didukung Barat berdiri di bawah perlindungan pasukan asing. Namun semua itu berubah pada Agustus tahun 2021. Dalam waktu singkat, Taliban kembali menguasai Kabul tanpa perlawanan berarti, sedangkan Amerika Serikat justru meninggalkan Afghanistan dalam suasana yang kacau. Bagi banyak orang, peristiwa itu menunjukkan bahwa kekuatan militer terbesar di dunia gagal menaklukkan kelompok bersenjata yang selama bertahun-tahun bertahan dengan perang gerilya. Sejak saat itu, Afghanistan memasuki babak baru di bawah pemerintahan Taliban. Mereka berjanji mengembalikan kedaulatan negara, menerapkan syariat Islam, serta membebaskan Afghanistan dari campur tangan asing. Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi, pemerintahan baru itu mulai membangun Afghanistan menurut visi dan prioritas mereka sendiri. Inilah sisi Afghanistan yang jarang muncul dalam pemberitaan internasional. Sebuah kisah tentang kelompok yang selama bertahun-tahun dilabeli sebagai organisasi teroris, tetapi kini berusaha membangun kembali negaranya dengan caranya sendiri. Terlepas dari berbagai kontroversi yang masih menyertainya, apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya Afghanistan yang lebih mandiri, lebih berdaulat, dan jauh lebih sulit dipengaruhi daripada sebelumnya? Agustus tahun 2021 menjadi titik balik yang mengubah arah sejarah Afghanistan sekaligus mengguncang citra Amerika Serikat di mata dunia. Setelah hampir 20 tahun menduduki Afghanistan dengan kekuatan militer terbesar yang pernah dikerahkan dalam perang modern, Amerika akhirnya menarik seluruh pasukannya dalam situasi yang penuh kepanikan. Apa yang semula diproyeksikan sebagai proses transisi yang teratur justru berubah menjadi salah satu penarikan militer paling kacau dalam sejarah. Pada saat yang sama, Taliban bergerak dengan sangat cepat. Satu demi satu provinsi jatuh tanpa perlawanan berarti. Ketika mereka memasuki Kabul, pemerintahan pro-barat yang dipimpin Ashraf Ghani praktis telah kehilangan kendali. Ghani memilih meninggalkan Afghanistan dan melarikan diri ke luar negeri. Sementara aparat keamanan yang selama bertahun-tahun dibangun dengan dukungan Amerika runtuh hanya dalam hitungan hari. Pemerintahan tersebut ambruk layaknya bangunan yang kehilangan fondasi utamanya. Pemandangan paling dramatis terjadi di Bandara Internasional Kabul. Ribuan warga berdesakan di landasan pacu, berharap mendapat tempat di pesawat militer Amerika yang menjadi jalan terakhir untuk meninggalkan negara itu. Sebagian nekat bergelantungan pada badan dan roda pesawat yang mulai mengudara. Beberapa di antaranya kemudian terjatuh dari ketinggian dan meninggal dunia. Rekaman peristiwa tersebut menyebar ke seluruh dunia dan menjadi simbol yang sulit dilupakan. Negara yang datang ke Afghanistan pada awal dekade 2000-an dengan janji membawa demokrasi dan stabilitas justru pergi dalam suasana kepanikan dan kekacauan. The Washington Post bahkan menyebutnya sebagai akhir yang kacau dari perang terpanjang Amerika. Bagi Taliban, keberhasilan merebut kembali Kabul bukan sekadar kemenangan di medan perang. Mereka memandangnya sebagai kemenangan ideologi dan pembuktian bahwa strategi perang gerilya mampu mengalahkan kekuatan militer paling canggih di dunia. Selama hampir 20 tahun, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 2 triliun dolar Amerika, mengerahkan ratusan ribu personel, serta didukung teknologi dan persenjataan modern. Namun pada akhirnya, kelompok yang selama ini dicap sebagai organisasi teroris justru kembali menguasai Afghanistan dengan posisi yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dari sudut pandang geopolitik, jatuhnya Kabul menjadi pukulan besar bagi kredibilitas Barat. The New York Times bahkan membandingkan peristiwa itu dengan jatuhnya Saigon pada tahun 1975
ketika Amerika mengakhiri keterlibatannya di Vietnam dalam situasi yang sama-sama memalukan. Perbandingan tersebut menunjukkan satu kenyataan penting. Keunggulan teknologi dan kekuatan militer tidak selalu mampu mengalahkan gerakan perlawanan yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Taliban pun memanfaatkan momentum itu untuk membangun narasi kemenangan. Mereka menyatakan telah berhasil mengusir negara adidaya dari tanah Afghanistan dan mengembalikan kedaulatan negaranya. Pesan itu tidak hanya ditujukan kepada rakyat Afghanistan, tetapi juga kepada dunia Islam. Sejak saat itu, Taliban berusaha menampilkan diri sebagai simbol bahwa kekuatan besar sekalipun dapat dikalahkan melalui kesabaran, keyakinan, dan perjuangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kemenangan Taliban ternyata tidak serta-merta membawa stabilitas bagi Afghanistan. Euforia yang menyelimuti Kabul hanya bertahan sesaat sebelum digantikan oleh kenyataan yang jauh lebih berat. Negara yang baru saja keluar dari perang selama puluhan tahun kini harus menghadapi ancaman lain yang tak kalah mematikan: krisis ekonomi. Amerika Serikat memang telah menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan. Namun berakhirnya perang bukan berarti tekanan terhadap Kabul ikut berhenti. Kali ini medan pertempuran bergeser dari senjata menjadi sistem keuangan. Salah satu langkah paling besar adalah pembekuan cadangan devisa Afghanistan senilai sekitar 7 miliar dolar Amerika yang tersimpan di Lembaga Keuangan Amerika Serikat. Dana yang sejatinya merupakan aset negara Afghanistan itu tidak lagi dapat diakses oleh pemerintahan Taliban. Menurut BBC News, sebagian dana tersebut bahkan kemudian dialihkan ke Swiss dengan alasan untuk membantu rakyat Afghanistan tanpa memberikan legitimasi kepada pemerintahan Taliban. Akibatnya, pemerintah baru praktis kehilangan akses terhadap sebagian besar cadangan keuangan yang seharusnya dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Tekanan tidak berhenti di situ. Selama bertahun-tahun, Afghanistan sangat bergantung pada bantuan internasional. Bank Dunia mencatat bahwa sebelum tahun 2021, negara itu menerima hampir 8 miliar dolar bantuan asing setiap tahun. Dana tersebut menjadi penopang berbagai sektor penting, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan. Bahkan sekitar 40% produk domestik bruto Afghanistan berasal dari bantuan luar negeri. Ketika aliran dana itu mendadak dihentikan, fondasi ekonomi yang selama ini rapuh pun langsung terguncang. Dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat. Harga kebutuhan pokok melonjak, perbankan mengalami krisis likuiditas, dan warga hanya diperbolehkan menarik uang tunai dalam jumlah yang sangat terbatas. Banyak pegawai negeri, guru, serta tenaga kesehatan tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Aktivitas ekonomi melambat, lapangan pekerjaan menghilang, dan angka pengangguran meningkat tajam. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP bahkan memperkirakan bahwa pada tahun 2022, sekitar 97% penduduk Afghanistan berisiko hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi ini menempatkan Taliban dalam posisi yang sangat sulit. Mereka memang memenangkan perang, tetapi mewarisi negara yang nyaris bangkrut. Bagi sebagian pengamat, inilah bentuk baru dari persaingan geopolitik. Jika sebelumnya tekanan dilakukan melalui operasi militer, kini instrumen ekonomi digunakan untuk membatasi ruang gerak pemerintahan baru. Seorang analis dari Chatham House bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai financial siege atau pengepungan finansial, yaitu upaya menekan Taliban melalui jalur ekonomi agar mereka kesulitan menjalankan pemerintahan. Di tengah tekanan itu, Taliban menghadapi ujian yang sesungguhnya. Menjadi pemenang perang adalah satu hal, tetapi membangun kembali negara yang ekonominya hampir lumpuh
adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Masa depan Afghanistan kini tidak lagi ditentukan oleh siapa yang menguasai medan tempur, melainkan oleh kemampuan pemerintah barunya menghidupkan kembali roda ekonomi dan mempertahankan negara di tengah tekanan internasional. Di tengah tekanan ekonomi, pembekuan aset negara, dan sanksi internasional, Taliban tidak memiliki banyak pilihan. Jika mereka gagal menjalankan pemerintahan, dunia akan menganggap bahwa kemenangan mereka di medan perang tidak lebih dari keberhasilan merebut kekuasaan tanpa kemampuan mengelola negara. Karena itulah, mereka mulai fokus pada satu tujuan: membangun kembali pemerintahan yang mampu bertahan meski dengan sumber daya yang sangat terbatas. Langkah pertama diarahkan pada sektor yang paling menentukan, yaitu penerimaan negara. Taliban membenahi sistem pemungutan pajak di perbatasan, memperketat bea impor, serta meningkatkan pengawasan terhadap pendapatan dari sektor pertambangan. Selama bertahun-tahun, pemasukan negara banyak bocor akibat praktik suap dan pungutan liar. Para pedagang maupun perusahaan yang sebelumnya terbiasa menyuap aparat kini berhadapan dengan sistem yang jauh lebih ketat dan disiplin. Hasilnya cukup mengejutkan. Menurut laporan Bank Dunia, praktik suap dalam administrasi perpajakan yang pada pemerintahan sebelumnya mencapai sekitar 62% turun drastis menjadi sekitar 8% setelah Taliban mengambil alih kekuasaan. Angka tersebut menarik perhatian banyak pengamat karena menunjukkan bahwa pemerintahan yang selama ini sering digambarkan kacau justru mampu menekan korupsi administratif secara signifikan dibanding rezim yang didukung Amerika Serikat. Penerimaan negara memang masih jauh dari ideal, namun kebocoran anggaran yang berkurang membuat pemasukan menjadi lebih stabil. Pemerintah mulai kembali membayar gaji guru, tenaga kesehatan, dan pegawai negeri, meskipun dalam banyak kasus pembayarannya masih terlambat atau belum penuh. Taliban juga memperketat pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok untuk menjaga harga tetap terkendali, sesuatu yang sebelumnya sering gagal dilakukan akibat lemahnya pengawasan pemerintah. Disinilah muncul sebuah paradoks yang menarik. Ketika miliaran dolar bantuan asing mengalir ke Afghanistan pada masa pemerintahan sebelumnya, korupsi justru merajalela dan menggerogoti hampir setiap tingkat birokrasi. Sebaliknya, ketika bantuan itu dihentikan dan negara menghadapi embargo serta sanksi internasional, pemerintahan Taliban justru mampu menciptakan tata kelola fiskal yang dinilai lebih tertib. Tentu saja, berbagai persoalan Afghanistan belum selesai. Krisis ekonomi masih membayangi, investasi asing belum kembali, dan tekanan internasional tetap berlangsung. Namun langkah-langkah awal tersebut memberi Taliban ruang untuk mempertahankan roda pemerintahan di tengah situasi yang sangat sulit. Salah satu kebijakan paling mengejutkan yang diambil Taliban setelah kembali berkuasa adalah memerangi industri opium. Selama puluhan tahun Afghanistan dikenal sebagai pusat produksi opium terbesar di dunia. Lebih dari 80% heroin global berasal dari ladang-ladang popi di negara ini. Pada masa pemerintahan sebelumnya, bisnis tersebut terus berkembang. Lemahnya pengawasan, korupsi yang merajalela, serta keterlibatan oknum pejabat membuat perdagangan narkotika sulit diberantas meski miliaran dolar bantuan internasional telah digelontorkan. Pada April tahun 2022, Taliban mengeluarkan dekret yang melarang seluruh kegiatan penanaman opium di Afghanistan. Banyak pihak menganggap kebijakan itu hanya sebatas pernyataan politik yang sulit diterapkan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Produksi opium Afghanistan turun hingga sekitar 95% hanya dalam waktu 1 tahun.
Luas lahan popi menyusut dari sekitar 233.000 hektar pada tahun 2022 menjadi sekitar 10.000 hektar pada tahun 2023. Produksinya pun anjlok dari sekitar 6.200 ton menjadi hanya sekitar 333 ton. Perubahan itu langsung mengguncang pasar narkotika internasional. Pasokan heroin dunia menyusut tajam, harga di berbagai negara meningkat. Sementara jaringan perdagangan gelap kehilangan sumber pasokan utamanya. Di dalam negeri, jutaan petani yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup pada tanaman popi juga kehilangan mata pencaharian. Taliban menyadari bahwa keputusan tersebut membawa risiko ekonomi yang besar. Namun mereka tetap menjalankannya dengan alasan menegakkan syariat Islam sekaligus menghapus citra Afghanistan sebagai pusat perdagangan narkotika dunia. Keberhasilan ini justru memunculkan ironi tersendiri. Selama 2 dekade pendudukan Barat, produksi opium Afghanistan tidak pernah benar-benar berhasil ditekan. Sebaliknya, setelah Taliban kembali berkuasa, produksi opium justru turun hampir habis hanya dalam 1 musim tanam. Meski demikian, pencapaian tersebut relatif jarang menjadi sorotan utama media Barat, yang lebih banyak memusatkan perhatian pada isu hak perempuan, hak asasi manusia, dan kebijakan sosial Taliban. Dampaknya bahkan meluas ke negara-negara tetangga. Iran, yang selama ini menjadi salah satu jalur utama penyelundupan narkotika dari Afghanistan, mulai menghadapi perubahan besar akibat merosotnya pasokan opium ilegal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Taliban tidak hanya memengaruhi kondisi di dalam negeri, tetapi juga mengguncang keseimbangan pasar narkotika di kawasan. Bagi Taliban, larangan opium menjadi simbol bahwa mereka ingin dikenal bukan hanya sebagai kelompok yang memenangkan perang, tetapi juga sebagai pemerintahan yang berani mengambil keputusan sulit demi tujuan yang mereka yakini. Terlepas dari berbagai kontroversi yang masih menyelimuti mereka, kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling nyata yang mengubah wajah Afghanistan dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu janji terbesar Taliban setelah kembali menguasai Afghanistan adalah memulihkan keamanan. Janji ini menjadi sangat penting karena selama hampir 20 tahun pendudukan Amerika Serikat, Afghanistan identik dengan perang, ledakan bom, serangan udara, dan aksi teror yang seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di Kabul, ibu kota negara, rasa aman merupakan sesuatu yang sulit dirasakan oleh masyarakat. Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan, banyak pihak meragukan kemampuan mereka menjaga stabilitas. Namun, dalam beberapa bulan pertama, situasi di berbagai wilayah mulai berubah. Pos-pos pemeriksaan ilegal dan praktik pungutan liar yang sebelumnya banyak dikeluhkan perlahan berkurang. Warga yang dulu harus menghadapi berbagai bentuk pemerasan saat bepergian mulai merasakan kondisi yang lebih tertib. Bagi sebagian masyarakat Afghanistan, perubahan terbesar bukanlah pergantian pemerintahan, melainkan kembalinya rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Meski demikian, berakhirnya perang melawan Amerika bukan berarti seluruh ancaman ikut menghilang. Taliban justru menghadapi musuh baru yang sama berbahayanya, yaitu ISIS-K, cabang kelompok ISIS di kawasan Asia Tengah. Berbeda dengan Taliban yang berfokus pada Afghanistan, ISIS-K menganggap pemerintahan Taliban terlalu lunak dan terlalu berorientasi pada kepentingan nasional. Karena itu, kelompok ini terus melancarkan serangan bom bunuh diri yang menyasar masjid, rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas publik. Menghadapi situasi tersebut, Taliban melancarkan berbagai operasi keamanan untuk memburu jaringan ISIS-K di sejumlah provinsi. Serangan memang belum sepenuhnya berhenti, tetapi intensitasnya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di saat yang sama,
Berbagai tindak kriminal seperti perampokan bersenjata, penculikan, dan pemerasan juga dilaporkan mengalami penurunan di banyak wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah. Taliban kemudian menjadikan kondisi ini sebagai salah satu bukti bahwa Afghanistan kini lebih aman dibanding masa pendudukan Amerika Serikat. Klaim tersebut sejalan dengan data United Nations Assistance Mission in Afghanistan yang menunjukkan bahwa jumlah korban sipil akibat konflik bersenjata menurun secara signifikan sejak tahun 2021. Bagi rakyat Afghanistan, perubahan ini memiliki arti yang sangat besar. Mereka tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang operasi militer asing atau serangan udara yang bisa terjadi kapan saja. Perjalanan ke pasar, sekolah, atau tempat kerja tidak lagi dibayangi ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Bagi Taliban sendiri, stabilitas keamanan menjadi modal penting untuk membangun legitimasi bahwa mereka tidak hanya mampu memenangkan perang, tetapi juga mampu menjaga ketertiban di negeri yang selama puluhan tahun hidup dalam konflik tanpa akhir. Setelah mulai menata keamanan dan perekonomian, Taliban masih menghadapi tantangan yang tidak kalah berat, yaitu memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Meski menguasai seluruh wilayah Afghanistan, pemerintahan mereka belum diakui secara resmi oleh sebagian besar negara barat. Amerika Serikat dan sekutunya tetap mempertahankan sanksi ekonomi serta membatasi hubungan diplomatik, dengan harapan tekanan tersebut dapat melemahkan pemerintahan baru di Kabul. Namun Taliban tidak memilih untuk menunggu perubahan sikap Barat. Mereka justru mengalihkan orientasi diplomasi ke kawasan Asia. Qatar tetap menjadi penghubung utama antara Taliban dan komunitas internasional, sementara Pakistan mempertahankan hubungan yang kompleks sebagai tetangga sekaligus mitra yang kerap berselisih dalam isu perbatasan dan keamanan. Di saat yang sama, hubungan dengan Iran, negara-negara Asia Tengah, Rusia, dan terutama Tiongkok mulai berkembang semakin erat. Bagi Tiongkok, Afghanistan bukan sekadar negara yang kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang berada di persimpangan Asia Tengah menjadikannya kawasan strategis dalam jalur perdagangan regional. Pada awal tahun 2023, sebuah perusahaan energi Tiongkok menandatangani kontrak eksplorasi minyak di kawasan Amu Darya. Kesepakatan tersebut menjadi sinyal bahwa di tengah sanksi Barat, Afghanistan masih memiliki daya tarik bagi negara-negara yang melihat peluang ekonomi dan geopolitik di kawasan itu. Perubahan yang lebih besar terjadi ketika Rusia mengambil langkah yang tidak berani dilakukan negara-negara Barat. Pada Juli tahun 2025, Moskow menjadi kekuatan besar pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Keputusan tersebut menandai perubahan penting dalam peta diplomasi Afghanistan. Meski belum memperoleh pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dukungan yang datang dari Rusia, Tiongkok, Iran, Pakistan, dan sejumlah negara Asia Tengah menunjukkan bahwa Kabul tidak lagi berada dalam isolasi total. Taliban memanfaatkan perkembangan ini untuk membangun narasi baru. Menurut mereka, legitimasi sebuah pemerintahan tidak harus ditentukan oleh pengakuan Barat. Selama masih ada negara-negara yang bersedia menjalin hubungan politik dan ekonomi, Afghanistan tetap memiliki ruang untuk berkembang. Perlahan, orientasi geopolitik negara itu pun bergeser dari ketergantungan pada Barat menuju kerjasama yang lebih erat dengan poros Asia. Pada saat yang sama, Taliban berusaha membuktikan keseriusan mereka melalui pembangunan infrastruktur. Proyek yang paling ambisius adalah Kanal Kosh-Tepa yang mulai dibangun pada tahun 2022. Kanal sepanjang lebih dari 285 km ini
dirancang untuk mengalirkan air dari Sungai Amu Darya menuju wilayah-wilayah kering di Provinsi Balkh, Jowzjan, dan Faryab. Tujuan utamanya adalah memperluas lahan pertanian dan mengurangi ketergantungan Afghanistan terhadap impor pangan. Bagi pemerintah Taliban, proyek ini bukan sekadar saluran irigasi. Kanal Qostepa dipromosikan sebagai simbol kebangkitan Afghanistan setelah puluhan tahun dilanda perang. Jika berhasil diselesaikan, jutaan hektar lahan yang selama ini tandus berpotensi berubah menjadi kawasan pertanian produktif. Harapannya, Afghanistan dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Setelah berhasil merebut kembali kekuasaan, Taliban menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibandingkan perang melawan pasukan asing. Menguasai sebuah negara adalah satu hal, tetapi mempertahankan pemerintahan dan mendapatkan legitimasi dari dunia internasional adalah perjuangan yang berbeda. Kini, musuh terbesar Taliban bukan lagi tentara Amerika atau pasukan koalisi, melainkan bagaimana mereka mengelola negara dengan ideologi yang mereka yakini sambil menghadapi tekanan dari dunia luar. Sejak awal, Taliban menegaskan bahwa pemerintahan mereka akan dibangun berdasarkan syariat Islam, bukan sistem demokrasi liberal seperti yang diterapkan negara-negara barat. Struktur pemerintahan yang mereka bentuk pun mencerminkan identitas tersebut. Banyak posisi penting diisi oleh ulama dan tokoh militer Taliban, bukan oleh teknokrat atau politisi sekuler seperti pada pemerintahan sebelumnya. Namun, keputusan yang paling kontroversial adalah kebijakan mereka terhadap perempuan. Taliban melarang perempuan melanjutkan pendidikan di tingkat menengah dan universitas, serta membatasi keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pekerjaan publik. Kebijakan ini langsung mendapat kecaman keras dari berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga hak asasi manusia. Bagi banyak negara di dunia, kebijakan ini menjadi bukti bahwa Taliban belum berubah dari pemerintahan mereka pada era 1990-an. Namun di dalam Afghanistan sendiri, pandangan terhadap kebijakan tersebut lebih kompleks. Sebagian masyarakat konservatif, terutama di wilayah pedesaan, mendukung aturan tersebut karena dianggap sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal. Sementara itu, banyak keluarga di kota-kota besar seperti Kabul dan Herat merasa kecewa karena anak perempuan mereka kehilangan akses terhadap pendidikan. Taliban sendiri menyatakan bahwa pembatasan tersebut bersifat sementara. Mereka beralasan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan aturan yang mereka anggap sesuai dengan syariat Islam. Para pejabat Taliban berulang kali menyebut bahwa sekolah perempuan akan dibuka kembali setelah persoalan kurikulum dan aturan sosial diselesaikan. Namun, hingga kini isu tersebut tetap menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya mereka memperoleh pengakuan internasional. Disinilah muncul dilema terbesar Taliban. Di satu sisi, mereka berhasil menunjukkan kemampuan dalam mengendalikan keamanan, mengurangi korupsi, dan memberantas produksi opium. Namun di sisi lain, kebijakan sosial mereka menjadi alasan utama banyak negara menolak mengakui pemerintahan mereka. Bagi dunia barat, isu perempuan dan hak asasi manusia menjadi simbol kegagalan Taliban dalam membangun pemerintahan yang dianggap modern. Sementara bagi Taliban, persoalan tersebut merupakan bagian dari hak mereka menentukan arah budaya dan sistem negara tanpa campur tangan asing. Perdebatan mengenai Taliban kemudian berkembang menjadi perang yang lebih luas, perang narasi. Setelah kalah dalam konflik militer, pertarungan berpindah ke ruang informasi. Taliban menilai bahwa media internasional lebih sering menampilkan Afghanistan melalui sudut pandang negatif, sementara pencapaian mereka dalam bidang keamanan, pengurangan opium,
dan pembenahan administrasi jarang mendapat perhatian besar. Sebaliknya, negara-negara Barat melihat pemberitaan tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan yang dianggap membatasi hak-hak dasar masyarakat. Akibatnya, Afghanistan kembali menjadi medan persaingan, bukan dengan senjata, melainkan melalui opini publik. Taliban pun mulai membangun strategi komunikasi sendiri. Mereka aktif menggunakan media sosial, menyampaikan pernyataan resmi melalui berbagai platform digital, serta mengundang jurnalis asing untuk melihat kondisi Afghanistan secara langsung. Tujuannya jelas, membentuk citra baru bahwa mereka bukan hanya kelompok bersenjata yang merebut kekuasaan, tetapi pemerintahan yang sedang berusaha membangun negara. Dengan demikian, tantangan terbesar Taliban bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan wilayah, tetapi bagaimana meyakinkan dunia bahwa mereka mampu memerintah. Bagi Taliban, kemenangan di medan perang hanyalah awal. Pertarungan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa mereka mampu bertahan, membangun negara, dan menentukan masa depan Afghanistan di tengah tekanan global yang terus berlangsung. Empat tahun setelah kembali berkuasa, Taliban berada di persimpangan sejarah Afghanistan. Mereka berhasil melakukan sesuatu yang selama 2 dekade dianggap mustahil, mengambil alih Kabul dan mengakhiri kehadiran militer Amerika Serikat di negara tersebut. Namun, setelah kemenangan itu, tantangan terbesar justru dimulai. Memimpin sebuah negara yang hancur akibat puluhan tahun perang jauh lebih sulit daripada memenangkan pertempuran. Masa depan Afghanistan kini bergantung pada pilihan yang akan diambil. Jika hubungan dengan negara-negara lain semakin terbuka, Taliban memiliki peluang untuk memperbaiki ekonomi dan menarik investasi. Namun jika tekanan internasional terus berlanjut, Afghanistan dapat menghadapi kondisi stabil secara politik tetapi tetap tertinggal secara ekonomi. Ada pula kemungkinan munculnya kompromi, tekanan dari masyarakat, negara tetangga, serta kebutuhan pembangunan dapat mendorong Taliban menyesuaikan sebagian kebijakan demi memperoleh hubungan yang lebih luas dengan dunia internasional. Terlepas dari berbagai pandangan terhadap Taliban, satu hal tidak dapat disangkal. Kembalinya mereka telah mengubah peta politik global. Afghanistan menjadi bukti bahwa kekuatan militer terbesar sekalipun tidak selalu mampu menentukan hasil akhir sebuah konflik yang dipengaruhi sejarah, budaya, dan kondisi lokal. Namun, kemenangan perang hanyalah awal dari perjalanan panjang. Ujian sebenarnya bagi Taliban bukan lagi bagaimana merebut kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan kekuasaan tersebut untuk membangun negara dan meningkatkan kehidupan rakyatnya. Pada akhirnya, masa depan Afghanistan masih menjadi pertanyaan terbuka. Apakah Taliban mampu membawa stabilitas jangka panjang atau justru menghadapi tantangan baru? Sejarah yang akan menjawabnya.